Halo semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin tentang ngefek atau enggak sih pakai endorsement itu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis online, pertanyaannya tuh yang sering muncul adalah perlukah kita endorse dan apakah endorse itu benar-benar ngefek. Hal pertama yang aku pengen bahas dulu, kita mesti ngerti sebenarnya tujuan yang nge-endorse itu apa. Nah, kalau misalnya kayak aku nge-endorse itu tujuannya untuk cari awareness. Dan menurut aku, kebanyakan itu waktu kita nge-endorse, kita nggak bisa punya fokus tuh bener-bener tujuannya untuk convert semuanya ke sales. Karena sebenarnya endorsement itu adalah bagian dari ngiklan. Sedangkan waktu kita ngiklan, belum tentu iklan yang kita lakukan itu benar-benar semuanya convert to sales. Jadi mesti diingat waktu kita nge-endorse itu adalah kita cari awareness, bukan kita nyari sales. Kalaupun itu convert to sales itu adalah bonus. Nah, jadi ketika mau endorse, ingat dulu kalau tujuannya adalah cari awareness. Yang kedua, ketika kita mau endorse, kita mesti ngeliatin influencernya. Ada yang ngomong kalau misalnya cari influencer itu sebenarnya ada formulanya untuk ngitung dia punya engagement rate atau influence yang dia punya ke followernya. Tapi kalaupun dia punya engagement rate-nya bagus, tapi profilnya dia atau interestnya dia itu nggak sesuai dengan produk kita, percuma juga. Jadi yang kedua adalah pilih influencer yang followernya punya interest itu sesuai dengan produk kamu. Jadi contoh misalnya kayak aku kan jual produk kesehatan, ya aku mesti cari influencer yang followernya itu memang interested sama kehidupan yang sehat gitu, healthy lifestyle. Atau kalau misalnya aku jual produk fashion, aku mesti cari influencer yang followernya itu interested in fashion, interested in shopping buat baju gitu. Jangan sampai misalnya jualan baju tapi ngendorse-nya ke influencer kesehatan, nggak cocok dong. Followernya dari influencer ini kan nggak tertarik untuk belanja baju ketika ngelihat profilnya dia. Jadi pilihlah influencer yang interest followernya itu sesuai dengan produk kamu. Nah, yang ketiga, ini formula yang tadi aku sempat ngomongin. Jadi, sebenarnya influencer itu bisa dikalkulate atau bisa dihitung dia punya engagement rate. Salah satu rumus yang paling mendasar adalah likes tambah comments itu dibagi dengan follower dari si influencer itu, kemudian dikali 100. Aku akan paste foto dari formulanya di video ini. Yang bagus itu engagement-nya harus di atas 3%. Nah, kalau misalnya menurut kamu ini terlalu ribet, sebenarnya ada beberapa website yang bisa bantu kamu untuk ngitung engagement rate dari influencer-influencer. Kemudian yang terakhir, aku mau ingetin bahwa namanya orang berbisnis atau kamu kalau misalnya punya brand, namanya marketing, namanya ngiklan itu harus konsisten. Kalau kita nggak konsisten marketing atau kita nggak konsisten promosiin, tentu orang kan bakal lupa gitu. Sedangkan kamu pengen orang-orang untuk terus-terusan ngomongin produk kamu. Jadi namanya aktivitas marketing atau marketing activity itu harus dijalankan secara konsisten dan disiplin gitu. Dan harus kreatif juga. Endorsement adalah salah satu bentuk iklan yang menurut aku harus dilakukan secara konsisten juga. Karena apalagi kalau misalnya baru mulai brand ya, kamu kan benar-benar pengen orang untuk tahu dulu produk kamu. Seenggaknya sebelum nyobain, mereka harus tahu dulu produk kamu. Jadi endorsement itu bisa kok dipakai sebagai alat untuk ngasih tahu dulu atau nginfoin ke orang-orang kalau ada nih produk atau brand kamu ini. Habis itu, nah ini pendapat aku, endorsement itu nggak harus sama influencer. Kalau kamu punya budget untuk di-spend ke influencer, that's good. Kamu bisa spend budget itu ke influencer, tapi mungkin ada teman-teman juga yang mungkin belum punya budget untuk dialokasikan untuk ngiklan dengan influencer. Nah, caranya kamu bisa endorse teman-teman kamu kok. Kok bisa gitu? Endorse itu kan sebenarnya kayak ngasih produk untuk di-review. Nah, kamu bisa untuk awal-awal nih, misalnya kalau misalnya kamu baru mulai bisnis atau baru mulai brand, cara paling mudah dan paling low cost-nya atau biaya paling murah adalah ya kasih dulu produknya ke teman kamu buat cobain. Dan ketika teman kamu cobain, mereka bisa kasih honest review mereka di Instagram sambil nge-tag Instagram kamu. Seenggaknya teman-temannya mereka udah tahu dulu kalau
ada nih produk kamu, ada nih brand kamu, dan mereka bisa kasih dan jelasin tentang produknya. Misalnya kalau makanan bisa dijelasin dari segi rasanya, teksturnya, wanginya. Kalau fashion mungkin bisa dijelasin sama atau di-review sama teman-teman kamu dari segi modelnya, terus bahannya. Nah, sekian aja tips atau sharing aku hari ini. Kalau menurut kamu video ini membantu dan bermanfaat, aku appreciate banget kalau kamu akan support, like, comment, dan subscribe di channel ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.